perusahaan startup boleh ikut nggak sih Pak? Oh banyak, ada beberapa banyak startup juga. Oh jadi boleh ikut ya? Iya, bahkan kita startup-startupnya juga cukup bagus ya, ini cukup menonjol dan tentu perlu kita dukung ke depannya. Jadi semua award kita itu tidak dikenakan biaya. Oh gitu? Ya, jadi proses pendaftaran, proses penilaian, sampai penentuan pemenang, menerima penghargaan dan lain sebagainya, kita tidak mengenakan biaya. Jadi tanpa biaya. Tanpa biaya ya. Ya, jadi The Founders. Selamat datang di The Founders. Kita ketemu lagi di acara ini yang memberikan inspirasi dari mereka yang sukses, para founder, para profesional yang berhasil di bidangnya. Kali ini saya mendatangkan seorang raja. Wah, bingung kan? Raja mana nih? Raja Majapahit? Oh, udah zaman dulu. Belambangan atau apa? Yang ini spesial. Beliau adalah Raja Award. Pak Lutfi, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih Kang Pak. Dede matur nuwun ini sudah diundang di studio yang luar biasa ini. Wah. Nyaman sekali ini. Terima kasih Bisa Pak. ngobrol-ngobrol nih. Ya, insya Allah kita hari ini memberikan manfaat lah ke banyak orang, ke mereka yang berwirausaha, entrepreneur, pada para profesional IT dimanapun berada ya yang menyaksikan ini. Saya sempat sampaikan tadi ini adalah Raja Award, benchmark atau kiblatnya award nasional. Luar biasa. Kalau dulu ada Mas Helmi Yahya, Raja Kuis, ini Raja Award. Ngomong-ngomong, Pak Lutfi, ada berapa award sekarang yang dijalankan oleh MSC Group? Oke. Sekarang itu yang dijalankan oleh MSC Group ada 5 award. Nah, insya Allah tahun depan nambah 2 lagi. Jadi Nambah 2 lagi. 7 award. Dan alhamdulillah award-award kita itu merupakan award yang terbesar di Indonesia. Gitu. Boleh diceritakan Pak, sedikit aja singkat, masing-masing award itu untuk apa sih? Gitu. Oke. Yang pertama ada kegiatan namanya Top BUMD Award, Badan Usaha Milik Daerah. Dan ini pesertanya sangat banyak, 200 lebih BUMD ikut proses penilaian dan pendalaman. Tujuannya adalah kita ingin mendorong peningkatan kinerja dan layanan BUMD dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah maupun dalam berkontribusi dalam pembangunan nasional. Nah, itu BUMD. Itu biasanya di awal tahun. Di awal tahun kita selenggarakan. Kemudian award yang kedua ada Top CSR Award, Corporate Social Responsibility. Nah, itu kita menilainya sesuai dengan acuan dari ISO 26000 mengenai social responsibility. Jadi bukan lagi kayak CSR itu charity, tetapi bagaimana CSR itu selaras dengan strategi bisnis, punya impact terhadap bisnis perusahaan. Pesertanya banyak juga? Banyak juga, sekitar 200-an perusahaan, baik itu perusahaan BUMN, swasta nasional, bahkan multinasional. Beberapa perusahaan luar negeri yang beroperasi di Indonesia itu juga mengikuti. Jadi multi sektor ya Pak ya? Multi sektor, betul. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga GRC, Top GRC Award, Governance, Risk and Compliance. Oh, tata kelola dan risiko, manajemen compliance. Gitu. Nah, ini sangat relevan dengan perkembangan saat ini karena dinamika bisnis ya, perkembangan bisnis, perkembangan ekonomi, politik dan sebagainya itu semuanya pengaruhnya sangat besar terhadap pengelolaan perusahaan. Sehingga bagaimana perusahaan itu tetap agile, tetap lincah di tengah risiko-risiko bisnis yang kadang tidak menentu itu. Risikonya juga dikelola berarti ya? Risikonya dikelola. Itu top GRC yang ketiga tuh. Yang keempat Top Human Capital Award. Itu mengenai HCMS, Human Capital Management System. Jadi pemerintah kan punya prioritas untuk membangun sumber daya manusia. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mengelola sumber daya manusia atau human capital di perusahaan agar selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Jangan sampai strategi bisnisnya ke arah kanan, HCMS-nya ke arah kiri gitu. Jadi itu kan nanti nggak align, nggak selaras. Jadi penting sekali dan perusahaan-perusahaan besar yang berhasil pasti itu bisa kita pasti mereka sangat concern terhadap pengembangan human capital management. Human capital ya, tidak hanya payroll administration, itu administrasinya lebih luas lagi ya.
jauh lebih luas Jauh lebih karena luas lagi. harus align sama strategi bisnis gitu. Yang kelima Gitu. apa? Yang kelima top digital award. Nah, Oke. ini yang sekarang Sekarang sedang berlangsung. Ya, sedang berlangsung. Oke. Itu adalah sebuah apresiasi dan penghargaan kepada perusahaan atau instansi pemerintahan atau suatu organisasi yang dinilai berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital di organisasinya. Kalau di perusahaan ya untuk mendukung bisnis agar tumbuh berkelanjutan. Kalau di instansi pemerintahan ya tentu dalam konteks untuk pengelolaan aktivitas pemerintahan dan peningkatan layanan kepada masyarakat gitu. Oke. Dan ini luar biasa. Kita Top Digital Award ini kita mulai sejak 2016. Tiap tahun. Oke. Itu. Jadi sekarang adalah penyelenggaraan yang ke-8 dan alhamdulillah pesertanya juga sangat banyak. Kementerian-kementerian, badan dan lembaga nasional, kemudian pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan korporasi juga banyak. Perusahaan-perusahaan yang ada di listed company, yang TBK, kemudian ada BUMN, ada swasta nasional, multinasional, banyak sekali gitu. Karena kita sebagai lembaga independen itu ingin mengapresiasi sekaligus mendorong agar implementasi dan pemanfaatan teknologi digital itu makin hari makin lebih baik lagi untuk mendukung tujuan dari sebuah bisnis atau sebuah organisasi. Oke. Jadi multi sektor juga ya, multi Betul, industri ya. Dan siapapun berarti boleh ikut. Boleh ikut, tentu yang biasanya ikut adalah perusahaan atau instansi pemerintahan yang memiliki komitmen tinggi untuk mengimplementasi dan pemanfaatan teknologi digital. Perusahaan teknologi boleh ikut nggak Pak? Vendor. Nah, ini masuk ada kategori penyedia solusi. Nah, kita juga ingin mendorong melalui kegiatan Top Digital Award ini agar para vendor atau prinsipal bahkan konsultan TI itu makin memberikan dukungan dalam hal peningkatan efektivitas dan kualitas implementasi teknologi digital. Jadi kita ada yang kita apresiasi tidak hanya perusahaan atau instansi pemerintahan yang mengimplementasikan teknologi digital, tetapi juga para prinsipal, para penyedia solusi bisnis, para vendor itu produknya atau solusinya yang kita berikan apresiasi. Oh gitu. Jadi kategori lain ya? Kategori lain, betul. Oke. Perusahaan startup boleh ikut nggak sih Pak? Oh banyak, ada beberapa banyak startup juga. Oh jadi boleh ikut ya? Iya, bahkan kita startupnya juga cukup bagus ya, ini cukup menonjol dan tentu perlu kita dukung ke depannya gitu. Oke. Nah ini pertanyaan menarik Pak, kan pasti udah ratusan bahkan ribuan ya, peserta yang ikut selama penyelenggaraan ini. Nah ini pertanyaan kenapa mereka butuh award? Mereka butuh profit, pemerintahan butuh penyerapan budget, kenapa sih mereka butuh award? Ya oke, ini pertanyaan yang menarik. Jadi gini, motivasi mengikuti award ini memang macam-macam. Tapi secara umum bisa kita tarik yang mengikuti kegiatan Top Digital Award, termasuk top award yang kita selenggarakan yang lain. Ini ada hal yang membedakan. Mudah-mudahan ini menjadi pembeda sekaligus menjadi keunggulan dari kegiatan award yang kita selenggarakan. Apa itu? Di sini kita mengedepankan aspek pembelajaran. Jadi aspek pembelajaran maksudnya kita tidak hanya mengikuti kegiatan award mendapatkan piala atau penghargaan semata, tetapi di dalamnya banyak aspek pembelajaran. Contohnya pertama, pada saat kita undang wawancara penjurian, jadi peserta itu presentasi tentang keunggulannya, kemudian Dewan Juri akan mendalami keberhasilannya itu seperti apa, kenapa, dan lain sebagainya, sejauh mana impact-nya dan sebagainya atau manfaatnya. Nah, setelah itu ada namanya sesi nilai tambah. Nah, di dalam sesi nilai tambah itu Dewan Juri memberikan saran, masukan, perbaikan-perbaikan kepada peserta. Yang harapannya itu bisa menjadi feedback atau inspirasi untuk perbaikan ke depan. Dan itu yang ditunggu juga oleh para peserta. Karena seolah-olah ya mendapatkan konsultasi gratis lah gitu ya dari para expert, para pakar. Dan tentu kita juga sudah bisa membandingkan perusahaan A ini bagus dalam hal tertentu gitu ya. Oh ini bisa ditularkan di instansi B atau C atau peserta yang lain dan lain sebagainya gitu. Jadi saling sharing dan adanya sesi nilai tambah, sesi masukan-masukan dan saran Dewan Juri itu kepada peserta itu nilai plus dari aspek pembelajaran. Terus yang kedua nanti tanggal 24
tanggal 22 November 20 November bulan ini berarti ya? 2023 kita ada webinar sharing peserta-peserta kandidat pemenang atau penerima penghargaan top digital. Kita bisa belajar itu dari berbagai banyak sektor. Berarti bisa ngintip ya? Iya. Ngintip dalam konteks yang positif ya. Positif, Ya, model kalau rahasia strategi bisnis dan sebagainya kan itu tidak kita open. Iya. Kisah Betul. suksesnya mereka Iya, itu bagaimana ya? gitu. Dan itu menarik sekali karena apa? Dari situ kita akan dapat peserta ya, dapat inspirasi. Oh, ternyata ada solusi-solusi seperti ini yang juga mungkin bisa diterapkan atau diimplementasikan di tempat kita. Oh, itu poin kedua. Poin ketiga, kita juga menjembatani setelah kegiatan Top Digital Award ini, sekiranya ada peserta yang ingin belajar kepada peserta yang lain. Apa disebut benchmark dan sebagainya. Kita akan memfasilitasi. Oke. Nah, tetapi dengan catatan yang yang bersangkutan berkenan atau bersedia dikunjungi dan sebagainya. Kalau kompetitor kan kita lihat juga ya, biasanya yang bukan kompetitor. Iya. Pemerintahan, BUMN itu udah pasti bisa karena terbuka. Seperti itu. Jadi itu ada aspek pembelajarannya. Terus yang keempat, pada saat wawancara penjurian kita juga memberikan kesempatan pada peserta yang sudah mengikuti wawancara penjurian tentunya untuk mengikuti sesi wawancara penjurian peserta yang lain, tapi dengan catatan peserta yang diikuti itu berkenan atau bersedia. Oh, jadi sit in ya? Sit in. Oh, gitu. Tapi dia nggak ikut bertanya, cuma menyimak aja. Itu juga diperbolehkan. Kenapa kesempatan itu kita berikan? Karena kita mengedepankan aspek pembelajaran. Kita berharap makin banyak organisasi yang kualitas dan efektivitas dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digitalnya itu dari waktu ke waktu terus meningkat. Kalau teknologi digitalnya makin meningkat, mudah-mudahan bangsa ini juga akan jadi lebih baik. Terangkat juga lebih kompetitif dan sebagainya. Pak, tadi kan sudah ada event ini, katakanlah Top Digital nih, udah 8 tahun ya Pak ya? 8 tahun. Berarti dari tahun ke tahun pasti dong ada peserta yang Pak Lutfi tahu nih, ini tahun pertama atau tahun keberapa gitu ya, dapat level yang rendah, makin lama makin meningkat sampai level tertinggi, ada nggak Pak yang seperti itu? Ya, jadi uniknya, ini betul tadi pertanyaan yang menarik. Uniknya dalam award ini kita bukan mencari juara 1, juara 2, juara 3. Oh, jadi bukan kompetisi? Bukan kompetisi juara. Oke. Tetapi ini adalah sebuah apresiasi atau penghargaan dari lembaga atau pihak yang independen terkait dengan kriteria penilaian award itu. Dalam hal ini kalau di Top Digital adalah terkait kriteria implementasi dan keberhasilan implementasi dan keberhasilan pemanfaatan teknologi digital. Nah, yang diterapkan di Top Digital Award ini, kita memberikan penghargaan dalam bentuk level bintang. Oh, level bintang. Ada bintang 1, bintang 2, 3, 4, 5. Ya, ibaratnya kayak hotel gitu ya. Kalau hotel bintang 5, kita udah kebayang nih. Kualitasnya, kenyamanannya, fasilitasnya, dan lain sebagainya. Bintang 3, bintang 4, dan lain sebagainya. Jadi, kita bukan mencari juara 1, juara 2 di sektor tertentu, bukan. Tetapi, perusahaan ini atau instansi ini sesuai dengan kriteria penilaian kita, itu layak di level bintang berapa. Itu. Jadi, kalau paling tinggi memang bintang 5. Tetapi, bintang 5 bukan sesuatu yang sudah level sempurna gitu ya. Tetap harus ada improvement sehingga kita memberikan ruang improvement itu dalam bentuk kriteria. Kalau misalnya perusahaan atau instansi itu meraih bintang 5 3 tahun berturut-turut gitu ya, dia bisa bertahan 5 tahun bintang 5 level bintang 5 3 tahun berturut-turut tanpa terputus atau tanpa terputus. Itu nanti dia akan dapat golden trophy. Oh gitu. Kalau terputus itu 5 tahun. Oh 5 tahun. 5 tahun. Dalam 5 tahun 3 kali mendapatkan bintang 5 baru nanti dapat golden trophy. Nanti misalnya bintang 5 tahun atau 10 tahun kita ada diamond trophy, ada platinum trophy dan sebagainya. Jadi terus masih ada yang dikejar. Oh, berarti yang dicari di golden, diamond atau platinum itu yang konsisten terhadap
implementasi digitalnya. Implementasi dan pemanfaatan digital. Gitu. Itu Luar biasa sekali. Itu untuk perusahaan dong Pak ininya. Award-nya ya? Iya. Bukan untuk, ada nggak untuk personal? Sehingga mungkin IT manager ya buat perusahaan apalah. Tapi kadang-kadang gini, boleh dong saya IT manajernya kan saya yang jungkir balik. Saya Iya. dong direkturnya kan saya jungkir balik. Mungkin perusahaan mau biarin aja. Tapi saya dapat apa untuk CV portofolio saya bagus ya gitu, ada nggak Iya. kategori itu? Betul, ada. Tapi itu sifatnya adalah melekat ya pada penilaian leadernya, gitu ya. Jadi gini, Leadershipnya masih. leadershipnya Oh, dalam hal oke. implementasi IT. Jadi kita penghargaan kategori utamanya adalah level untuk institusinya atau perusahaan. Yang tadi bintang itu ya. Jadi top digital implementation misalnya gitu ya, itu bintang berapa dan sebagainya. Nah, tetapi kita juga mengapresiasi pada leader. Leader itu dalam hal ini bisa dirutnya, bisa menterinya, bisa kepala daerahnya, bupati, wali kota, atau pimpinan dari organisasi itu sebagai leader. Kita juga menggali sejauh mana komitmen dari leader dalam hal implementasi digital. Kenapa ini penting? Kita memberikan apresiasi top leader on digital implementation kepada pimpinan-pimpinan itu, karena kalau kita bicara implementasi IT tentu akan berbicara tentang sistem atau perbaikan sistem atau perubahan sistem. Nah, kalau top leadernya itu tidak punya komitmen atau komitmennya tidak tinggi, tentu akan susah atau sulit untuk berjalannya sebuah implementasi teknologi digital. Jadi itu sebagai apresiasi kita, walaupun mungkin pimpinannya bukan ahli IT. Tetap dapat selama memang dinilai memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung keberhasilan implementasi teknologi digital di organisasinya. Karena gitu. budgetnya dia yang approve, Iya. gitu ya, kebijakannya dia yang tanda tangan. Jadi komitmennya pasti ada kontribusinya ya terhadap keberhasilan implementasi. Dan itu vital. Kita bisa lihat contoh ya, beberapa daerah lah, gitu ya, Pemda, pemerintahan daerah itu ketika wali kotanya, nah kita sebut contoh nggak apa-apa ya, Surabaya misalnya, gitu ya. Itu kan contoh bagus dong. Ya, contohnya Bu Risma dulu kan sangat komit ya terhadap pentingnya transformasi digital di pemerintahan kota Surabaya. Nah, IT-nya juga berkembang pesat. Kemudian Pak Ridwan Kamil di kota Bandung, itu juga sama. Transformasi digitalnya, implementasi IT-nya dan sebagainya itu prioritas nomor 1 gitu. Tetapi ketika pimpinannya berbeda, mungkin punya skala prioritas yang berbeda. Bisa jadi ya. Iya, sehingga ini contoh betapa pentingnya peran dari seorang leader ketika memimpin untuk mendukung keberhasilan sebuah implementasi teknologi digital. Itu contoh di perusahaan juga ada beberapa seperti itu ya. Itu bukan mereka nggak komit, tetapi mungkin skala prioritasnya jadi berbeda-beda. Beda, gitu. misalkan ada yang ke infrastruktur, Iya, jadi iya. IT-nya dilupakan Iya. atau terlupakan gitu ya. Oke, dan makanya ada apresiasi untuk leadersnya juga atau Leader, pimpinan tertinggi ya. dari institusi atau organisasi ya Pak ya. Ya, terus yang kedua, kita juga memberikan apresiasi kepada CIO-nya, direktur IT-nya, gitu ya. IT, manajer IT boleh bisa? Di bawahnya ada Di manajer bawahnya juga IT. Jadi ada 3 level. Gitu, 3 level. Yang top leader untuk CEO-nya atau pimpinannya, kemudian CIO, ya itu di level direktur. Ada top CIO berarti Ya, gitu top CIO, kemudian ada top IT manager. Gitu. Nah, IT manager ya kita bisa gali manajer-manajer yang memang tadi punya peran udah berdarah-darah membangun ini dan lain sebagainya, ya tentu kita berikan apresiasi supaya terus semangat untuk mengembangkan IT di sana. Oke, ada nggak Pak nih satu organisasi, terserah Pak Lutfi mau disebutkan atau tidak perusahaannya, yang setelah mengikuti dari tahun ke tahun empatnya dapat bintang 5, top leader, top CIO, top IT manager. Jadi selain kita lihat hotel bintang 5 mungkin dapat penghargaan, misalnya kalau hotel ya service excellence-nya dapat dan seterusnya. Ada nggak perusahaan? Ada ya. Ada beberapa Yang berkembang ya. Luar biasa Iya. sekali ya. Oke Pak, saya dapat penjelasan tadi banyak banget mengenai bagaimana mekanisme ada penjurian dan sebagainya ya Pak. Saya tuh sebenarnya sebelumnya nih
agak skeptis dengan award itu. Karena apa? Saya banyak loh email Pak yang masuk. Bapak Dede, selamat perusahaan Anda dapat bintang 5 atau dapat platinum. Silakan datang ke hotel ini. Kemudian ada brosurnya, bayar sekian. Saya bilang, saya tidak pernah mengajukan. Mereka tahu perusahaan saya tidak juga gitu ya. Saya tidak kenal. Nggak seperti itu kan Pak? Enggak. Justru kita sedih kalau ada pihak-pihak lain seperti itu gitu. Banyak loh Pak, bukan saya buka aja banyak banget gitu. Ada 3 atau 4 setiap tahun selalu mengirimkan itu. Ya mudah-mudahan nggak seperti itu ya Pak ya. Boleh ceritakan nggak Pak? Gimana sih mekanismenya? Tidak semudah itu dapat itu ya. Gimana Pak? Ya, kita ada tahapannya. Yang pertama, kita menggali informasi-informasi rekomendasi lah gitu ya. Kalau kita bicara top digital, itu dari beberapa asosiasi atau beberapa juri atau konsultan konsultan IT gitu ya, mana perusahaan atau instansi yang dinilai layak untuk mengikuti atau menjadi peserta itu. Nah dari situ kita kirimi kita undang gitu, kita undang. Terus yang kedua, kita juga karena kita media ya dari majalah Edworks untuk menyelenggarakan top digital ini, kita juga melakukan riset di berbagai sumber informasi di media massa maupun di media online, perusahaan-perusahaan yang telah mengimplementasikan solusi bisnis dan sebagainya, itu kita undang juga gitu. Nah kemudian setelah kita undang untuk mengikuti wawancara penjurian, kita berikan ini template sama kriterianya. Jadi tahu di depan mereka apa yang harus dikerjakan di sana. Jadi nanti jangan sampai apa yang dipresentasikan bukan hal yang dinilai atau yang menjadi kriteria penilaian oleh dewan juri. Nah nanti kan nggak match gitu. Nah dari situ mereka akan menyesuaikan, mengisi materi menyiapkan materi presentasi sesuai dengan template yang kita kirimkan dan sesuai dengan kriteria yang sudah kita sampaikan di awal. Kemudian dijadwalkan wawancara penjuriannya kapan, misalnya tanggal sekian, hari sekian, jam sekian misalnya gitu ya, kita lakukan secara online. Nah menariknya di sini kita bukan menguji atau ngetes gitu ya, kayak kita mengevaluasi kayak ujian gitu bukan. Bukan seperti ujian atau bukan audit juga. Bukan audit, bukan investigasi juga gitu. Investigasi ya. Jadi aman lah ya. Aman. Yang dilakukan apa jadi? Kita menggali keberhasilan-keberhasilan yang sudah dilakukan. Gitu. Kenapa kok melakukan ini, terus apa manfaatnya, challenge-nya apa, kenapa kok solusi bisnis ini dan sebagainya, misalnya seperti itu ya. Digali oleh dewan juri. Jadi bukan kita tadi tidak mengaudit, tidak menginvestigasi, tidak merendahkan, tetapi justru kita menggali apa yang menjadi keunggulan gitu. Nah, kenapa? Karena dasar dari penilaian dan untuk penentuan pemberian penghargaan itu ya penggalian dari dewan juri atas keberhasilan tersebut gitu. Nah, sehingga dewan juri punya pemahaman bahwa kalau yang level bintang 5 biasanya gitu ya, kan kita ada kriteria ini. Kalau bintang 1 seperti apa, bintang 2 seperti apa, 3, 4 ada kriterianya ya. Ada kriterianya, skornya 1 sampai 5 gitu. Nah, kalau yang 5 biasanya kita juga mengidentifikasi harus ada hal yang menonjol yang layak untuk dicontoh, layak untuk ditiru atau layak direkomendasikan kepada peserta yang lain. Ada pembelajaran di sana. Makanya betul. yang memberikan webinar itu adalah yang kandidat-kandidat itu. Oke, Pak Lutfi. Ya. Tadi ada penjurian. Ini kan top digital contohnya sekarang. Seorang IT, Pak. Ya. Orang IT itu kan teknis. Kalau nanya itu teknis mana, misalkan bisa mengidentifikasi dampaknya ke bisnis. Kadang-kadang proyek aja kriteria keberhasilannya itu go live gitu kan. Ya. Semuanya tentang infrastruktur, security. Siapa saja sih jurinya? Orang IT semua. Atau kadang ini instansi pemerintah. Ada nggak jurinya orang pemerintah, ngerti atau tidak? Atau mungkin BUMN ada nggak? Ada unsur pendidik dari akademisnya atau tidak? Karena hal-hal itu kan penting ya. Jangan sampai ya, orang IT semua ya ditanyainnya firewall, ditanyainnya server. Itu sesuatu yang
jauh tadi dari goals-nya adalah impact atau Iya. dampak. Siapa aja Pak dewan jurinya? Ya, Dewan Juri Top Digital Award ini komposisinya beragam. Karena tadi itu tidak hanya kita menilai dari keberhasilan IT-nya, tetapi bagaimana impact IT terhadap bisnis, gitu ya. Sehingga yang pertama ada beberapa konsultan TI dari berbagai asosiasi. Ada dari Aspiluki, dari Mastel, kemudian dari Forti, Forum TI BUMN, dan beberapa lembaga lainnya. Termasuk ketua Dewan Juri kita, Prof. Beni, beliau adalah ketua dari Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer Sangat ngerti seluruh banget Indonesia, gitu. Beliau Oke. punya asosiasi yang Besar. besar Iya, iya. ribuan dosen-dosen TI, gitu. Jadi dari kalangan akademisi juga banyak. Dari beberapa perguruan tinggi termasuk dari UI, Universitas Indonesia, Gunadarma, dan beberapa profesor ya, beberapa profesor TI dan doktor, profesor dan doktor teknologi informasi dari beberapa kampus ternama termasuk UI dan lain sebagainya, itu juga menjadi dewan juri kita. Jadi melalui wadah Aptikom itu, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer. Wah, Itu ketua dewan juri kita. Oh, gitu. Nah, kemudian dari tadi ada konsultan TI ya, kemudian dari akademisi juga, terus dari beberapa konsultan bisnis dan tata kelola. Nah, tata itu kelola penting perusahaan, banget tuh. gitu. Kadang-kadang kalau orang IT tuh melupakan itu sedikit gitu ya, banyakan Iya. teknis. Oh, ada juga ya? Iya. Dan komposisinya jadi lebih beragam. Nah, tadi pernyataannya menarik. Jadi orang IT lebih banyak ke aspek teknisnya dan sebagainya. Sebenarnya kita juga ingin mendorong bagaimana orang-orang teknis dari tim IT ini memiliki visi bisnis, gitu ya. Jadi dalam wawancara penjurian dan sebagainya, kadang juga kita dorong pesan-pesan tertentu dalam konteks yang positif ya. Bagaimana orang-orang IT itu punya mindset dan cara berpikir sebagai CEO, gitu dalam mengelola bisnis dan sebagainya, gitu. Jadi kadang pertanyaan pendalaman kita juga kadang-kala juga mengarah ke sana juga, gitu. Karena itu menjadi penting sekali. Oke, jadi kalau ada IT manager atau kepala divisi IT bercerita tentang keberhasilannya dari sisi teknis saja, Dewan Juri juga memberikan insight ya, Iya, bahwa betul. dampaknya tolong Iya. ditonjolkan lagi tahun depan atau apa, dan itu jadi pembelajaran buat mereka. Betul. Ya, Pak Lutfi ya. Contohnya misalnya pertanyaan seperti ini. Apa impactnya terhadap bisnis? Nah, baru mikir mereka pada saat pendalaman gitu. Kan pasti kalau orang IT gitu ya, itu kan fitur-fitur unggulannya yang ditonjolkan gitu kan. Teknologinya gitu. Teknologinya, Saya iya. Tapi begitu ditanya mengenai apa impactnya buat bisnis, Iya. sudah diukur belum impactnya terhadap itu bisnis dan dia. sebagainya gitu. Baru mikir gitu, oh iya Pak ini yang belum dan lain sebagainya. Tapi itu kan insight-insight yang penting kan gitu. Iya, itu ilmu S2 tuh berarti ya. Keren banget. Dan pakar-pakar yang menjadi dewan jurinya. Iya, Oke. pakar. Oke, saya sedikit masuk ke award-award yang dilaksanakan oleh MSI Iya. Group ya Pak ya. Kenapa sih buat award itu? Bapak kan di media nih. Iya. Buat apa sih award Iya. itu bagi Pak Lutfi sendiri gitu ya? Itu aja sih Pak. Iya. Ya kan? Menarik sebenarnya pertanyaan seperti ini karena kita sebagai perusahaan media selain kita mengedukasi masyarakat melalui pemberitaan-pemberitaan, kita juga menyelenggarakan beberapa award. Tujuan dari award ini sekali lagi pertama adalah bukan hanya sekedar pemberian penghargaan, tetapi juga aspek pembelajaran kita kedepankan. Kalau dua hal ini bisa berjalan, mereka bangga dengan pencapaiannya, terapresiasi oleh pihak independen, kemudian ada aspek pembelajarannya. Harapan kita adalah makin meningkatnya efektivitas dan kualitas dari pengelolaan bisnis, sehingga perusahaan bisa atau peserta memiliki daya saing untuk terus tumbuh secara berkelanjutan. Nah, kalau terus tumbuh secara berkelanjutan, mudah-mudahan ini bagian dari kontribusi kita untuk membangun bangsa ini. Jadi kalau perusahaannya maju, instansinya maju, instansi pemerintahnya maju, mudah-mudahan Indonesia lebih cepat maju lagi mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Ini mudah-mudahan cita-cita mulia kita bersama. Tentu juga banyak peran dari Dewan Juri ketika memberikan masukan untuk improvement,
dan juga partisipasi dari peserta gitu. Saya membayangkan gini, bayangkan ya, kalau semua perusahaan atau instansi atau mayoritas gitu ya, digitalisasinya meningkat, layanan berbasis digital, inovasi berbasis digital, pengelolaan bisnis berbasis digital itu meningkat. Tentu yang merasakan dampak dan manfaatnya siapa? Ya bangsa ini, ya masyarakat Indonesia. Nah, harapannya seperti itu. Jadi makanya Dewan Juri sangat antusias juga memberikan saran-saran dan masukan kepada para peserta. Dan itu menunjukkan buktinya apa? Dari tahun ke tahun, alhamdulillah jumlah peserta award kita selalu meningkat Di semua award di itu. semua award gitu. Karena tadi ada sesi nilai tambah, bukan hanya sekedar yang penting dikasih penghargaan dan sebagainya. Kayak misalnya undangan-undangan yang kan penghargaan itu kan yang dikejar kan cuma pencitraan gitu aja gitu. Tapi nggak ada aspek pembelajarannya. Itu yang membedakan award-award kita dengan award-award yang lain yang diselenggarakan kita atas nama Madani Solusi Internasional Group ya, atau MSI Group itu. Tujuannya saya paham, bagus sekali, dampaknya tadi diceritakan luar biasa, tapi Bapak tuh siapa sih? Lagi nyalek atau enggak nih? Kayak ada hubungan dengan pemerintahan nggak? Maksud saya Bapak sebagai bagian dari satu gerakan asosiasi atau apa sih kontribusinya ke negara ini sehingga sampai berpikiran seperti itu? Calon menteri kan? Atau juru bicara siapa gitu? Ada ini nggak Pak? Terhadap bangsa dan negara ini? Ya, simpelnya gini, kalau saya memang tidak masuk di dunia politik praktis. Oh, tidak masuk di sana. Jadi ini bukan iklan ya, bukan mau nyalek ya. Nah, yang kedua, memang saya aktif ya di satu lembaga namanya LKN, Lembaga Kajian Nawacita. Tapi lembaga ini sudah dideklar sebagai lembaga yang objektif dan independen. Jadi walaupun namanya Lembaga Kajian Nawacita, kita juga sering memberikan masukan kepada pemerintah, masukan strategis, tetapi juga kadang-kadang memberikan koreksi-koreksi. Jadi bukan hanya alat pemerintah ya Pak ya? Karena memang tidak terkait bentukan pemerintah atau enggak gitu. Hanya namanya kita banyak melakukan kajian-kajian, kemudian menyampaikan pada pihak-pihak terkait gitu ya, dalam wadah LKN sebagai organisasi atau wadah yang independen. Jadi bukan pro si A, si B, si C dan lain sebagainya. Jadi pemerintah pun kalau memang ada yang kurang pas ya tentu akan kita dikoreksi. Ini lembaga independen mengawal kurang lebih cita-cita pemerintah atau negara ini menuju ke sesuatu yang lebih baik. Pak boleh lebih detail nggak? Karir Bapak nih sedikit nih. Media dari awal sampai sekarang jadi founder dan presiden direktur dari MSI Group. Seperti apa sih Pak? Dan hubungannya dengan digital apa sih Pak? Top digital terutama nih. Apakah ada pernah berpengalaman di industri IT atau digital atau seperti apa? Boleh ceritakan sedikit Pak supaya lebih kenal nih. Ya, oke. Jadi yang pertama mungkin dari pendidikan dulu ya. Boleh. Saya S1-nya di ITS Surabaya, Teknik Industri. Berarti satu alma mater dengan Cak Lontong ya? Bioelektro, tapi satu kampus. ITS satu kampus. Oke, lanjut Pak. Kemudian ITS satunya S2-nya di Swiss German University, dapat double degree ya, M sama MBA. Kemudian aktif di dunia media ini sebenarnya mulai tahun 2000. 2000. Bahkan insya Allah ya, saya sendiri sebagai pernah menjadi ketua BUMN Award. Jadi award BUMN yang pertama di Indonesia. Penyelenggaranya adalah majalah kita. Majalah gitu. Jadi tahun 2002 Pak Laksamana Sukati waktu itu Menteri BUMN-nya gitu ya. Nah, pengalaman dari situ kemudian kita banyak menyelenggarakan award gitu ya. Award dan sebagainya. Jadi kalau tidak salah belum banyak atau belum ada mungkin ya award yang diselenggarakan oleh media pada waktu itu ya. Yang kaitannya sama korporasi dan lain sebagainya. Nah, perjalanan dari situ hanya kebanyakan sekedar award ya awalnya gitu ya. Tapi setelah kita dalami dan sebagainya, ternyata mereka juga butuh masukan, inputan dan sebagainya. Akhirnya
eh, kita bentuklah PT Madani Solusi Internasional, PT MSI itu. Madani Solusi sebagai wadah atau grupnya, kita MSI Group, kita punya 4 media, cetak maupun online. Yang pertama adalah majalah Top Business. Itu mengulas mengenai bisnis, ekonomi, manajemen, Fokusnya ke investasi, sana ya. gitu ya. Itu cetak dan online. Topbusiness.id itu online. Kemudian yang kedua kita punya majalah namanya Edworks, majalah IT ya, berita-berita teknologi digital dan sebagainya, itu cetak dan online juga. Kemudian kita juga punya media Madani News. Madani itu mengenai ekonomi syariah, gaya hidup Islami dan lain sebagainya itu. Kemudian yang ini baru kita launching, kita media corenews.id. Jadi ringkasan berita-berita singkat. Selama ini kan gini, tapi online. Kalau itu yang keempat itu khusus online ya. Jadi corenews.id itu filosofinya gini. Kayak kita ya, kadang kan dapat di WA group itu link berita. Iya, ini, kita klik ini, gimana ya. gitu. Terus kalau kita klik itu kan bacanya kan panjang. Panjang sekali kalau di Ya, dalamnya. itu kan panjang gitu ya. Nah, kita mencoba meringkas. Yang misalnya analogi, kalau orang baca judul dan berita yang sama butuh waktu 3 menit, analoginya misalnya gitu ya. Ini bisa kita ringkas jadi 1 menit dengan informasi dan pesan yang sama. Jadi kita sebagai pembaca, sebagai orang yang mungkin banyak kesibukan dan sebagainya secara umum, itu menjadi lebih hemat waktu. Untuk mendapatkan informasi yang sama, kita cuma butuh 1 menit, dibandingkan kalau membaca di website yang lain, membutuhkan waktu 3 menit misalnya gitu. Atau 4 menit dan sebagainya. Nah itu kita meringkas, menyajikan berita dalam bentuk ringkasan gitu, sehingga nanti atau misalnya sehari rata-rata punya 10 menit. 10 menit itu anggap misalnya kita biasanya baca 3 sampai 5 media gitu ya, berita 3 sampai 5 berita gitu ya, berita yang macam-macam. Mudah-mudahan melalui corenews.id, inti berita ya, corenews.id, bisa lebih banyak. 10 menit itu bisa baca 10 sampai 12 misalnya gitu ya, berita. Jadi dengan waktu yang sama kita dapat informasi lebih banyak. Nah itu konsep dari penyajian berita di corenews.id. Itu khusus digital ya Pak ya? Digital apa online. bentuknya, aplikasi atau Aplikasi sama website ya. Gitu ya. Corenews.id. Iya, jadi ada kalau saya baca artikel sebagai itu key take-away-nya udah langsung kita dapatkan gitu ya. Karena ketika kita melakukan penulisan sebuah artikel gitu ya atau berita, kan kadang ada kalimat utama atau pesan utama, yang lainnya kan pengembangan aja atau tambahan-tambahan dan sebagainya. Nah itu yang kita hilangkan. Jadi lebih fokus pada langsung inti berita tersebut. Beritanya gitu. ya. Sehingga kita kalau lagi waktunya terbatas, nah itu bisa lebih hemat, lebih banyak lagi dalam waktu yang sama gitu ya. Waktu yang sama lebih banyak lagi yang bisa kita dapatkan informasi. Ya, menarik tadi Pak, Bapak masih ada media cetak ya? Ada. Ini jangan-jangan exit dari media cetak gitu ya? Kan kita tahu lah, sebut saja yang besar yang kita tahu, ada Publika, media cetaknya kan sudah nggak ada ya Pak ya? Kenapa masih ada media cetak Pak? Iya, tetap harus ada, walaupun jumlah cetaknya tidak sebanyak atau sebesar yang sebelum-sebelumnya. Karena sekarang kita perkuat digitalnya, tetapi identitas sebagai sebuah media itu masih tergambar di media cetak gitu ya. Jadi karakter itu harus kita tetap jaga gitu ya. Karena karakter dari media cetak sama media online itu agak berbeda. Tapi dua-duanya harus saling melengkapi. Nah kalau misalnya hanya media online saja, ya itu boleh-boleh juga. Cuma dari sisi kebiasaan pembaca itu sebagian masih belum bisa meninggalkan kebiasaan untuk baca secara fisik. Iya, karena kadang-kadang juga saya gini sih Pak, di mobil itu kan kalau pakai handphone itu kayaknya pusing gitu ya. Kemudian di rumah juga kadang kalau pagi itu kan handphone langsung dipegang gitu ya.
kayaknya sambil makan juga agak berarti ada ya, masih ada konsumennya untuk Masih. media Tapi cetak ya? memang jumlahnya nggak sebanyak Nggak sebanyak yang dulu gitu ya. Hmm. Tapi kita imbangi dengan digitalisasi karena kalau media online kan lebih cepat ya. Ya, ya. Berita langsung ditulis, kemudian kita review, kemudian bisa diputuskan untuk langsung dimuat gitu ya. Tapi kalau dicetak kan masih ada proses cetak ini dan lain sebagainya gitu. Tadi ada Top Digital Award yang sekarang sedang berlangsung, Pak ya. Masih mungkin nggak sih kalau ada peserta nih nanti dari audiens kita yang ikut gitu ya? Bisa. Link kami juga ada di LinkedIn gitu siapa Ya. tahu. Gimana caranya, Pak? Nanti bisa membuka website kita www.itworks.id, di situ ada informasinya. Nanti ada link panitia juga, nanti bisa masuk dari situ. Nanti panitia akan mengirimkan informasi-informasi tentang pelaksanaannya. Nanti ada isian Google Form, Google Form linknya itu bisa masuk dari situ, mendaftar, sekaligus menentukan jadwal wawancara penjuriannya mau kapan, karena harus match kan antara jadwal dari peserta Dengan juri ya. dan juri gitu, itu harus kita match kan gitu. Nah, nggak ribet kan Pak, misalnya gini, daftar udah jalan, saya nanti ada kerjaan yang lain, harus ngisi banyak, nyiapin dokumen banyak sekali, nggak seperti itu ya Pak? Slide-nya itu template-nya nggak terlalu banyak, Oh, jadi karena kan mudah ya? memang kita fokus pada tema tahun ini kan ya. Tema tahun ini kan kita bicara mengenai IT governance dan cyber security dalam inovasi di bisnis maupun di instansi pemerintahan. Jadi kita template-nya juga sudah ada sekitar 7 atau 8 template ya, walaupun nanti isiannya bisa dikembangkan. Sesuaikan dengan perusahaan organisasi ya. Betul. Jadi tentu informasi yang disampaikan adalah informasi yang boleh disampaikan ke eksternal ya, ke eksternal. Kalau kaitannya sama strategi bisnis dan sebagainya, misalnya kita bicara mengenai cyber security dan sebagainya, hal-hal yang umum boleh disampaikan nanti mungkin pada saat pendalaman aja. Mungkin ada beberapa pendalaman dari dewan juri yang ingin memastikan bahwa cyber security-nya sudah dijalankan atau belum, atau sudah sampai mana tahapannya dan sebagainya gitu. Oke, jadi template-nya sudah ada, tinggal mengisi saja dan tidak harus mensubmit dokumen perusahaan apapun ya. Jadi di template itu. Dan nanti ada yang guide ya Pak. Kalau misalkan ini apa sih maksudnya? Ada yang guide juga nanti. Jadi kalau misalnya ada peserta yang kesulitan, Pak, slide ini saya harus ngisi apa dan sebagainya. Nah, itu bisa mengajukan overview kepada panitia penyelenggara. Panitia penyelenggara menyampaikan yang misalnya ada kesulitan untuk pengisian dan sebagainya, bisa diskusi di situ. Jadi nanti kita berikan kesempatan juga sekiranya peserta ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas, lebih jauh, itu bisa minta dijadwalkan overview untuk pengisian itu gitu. Ini kan akhir tahun nih Pak. Kadang-kadang perusahaan ikutan nggak ya? Bayarnya mahal banget nggak sih gitu ya? Kan itu qualified banget nih para jurinya gitu ya. Sudah dari berbagai macam disiplin ilmu, praktisi dan sebagainya, organisasi. Ini udah akhir tahun nih gitu ya. Harus bayar berapa sih gitu ya? Saya kalau ditodong itu kan, wah oleh yang abal-abal aja gitu kan. Waduh, kayaknya mendingan nggak usah gitu kan. Ini gimana sih Pak? Konsepnya gimana? Jadi semua award kita itu tidak dikenakan biaya. Oh gitu? Ya, jadi proses pendaftaran, proses penilaian, sampai penentuan pemenang, menerima penghargaan dan lain sebagainya, kita tidak mengenakan biaya. Jadi tanpa biaya. Ya, jadi registrasi free. Hanya saja memang kita harus open, terbuka ya. Jadi prosesnya gini, pendaftaran free, ya. Kemudian ikut wawancara penjurian free. Nggak bayar. Tidak dikenakan biaya sama sekali. Kemudian pada saat setelah Dewan Juri menetapkan dalam sidang pleno Dewan Juri ya, menetapkan pemenangnya, misalnya perusahaan A menang bintang 4 atau bintang 5 misalnya gitu ya. Nah, itu akan kita informasikan kepada peserta bahwa Dewan Juri menetapkan sesuai hasil sidang pleno, menetapkan level penghargaannya ini misalnya gitu ya. Nah, kemudian memang kita menawarkan paket sponsorship, tapi sifatnya tidak wajib. Tidak harus gitu ya. Jadi ada itu bintang 5, bintang 4, tidak sponsor ya nggak apa-apa. Tetap menang yang sama. Tetap karena menang. Kan objektivitas dan independensi Dewan Juri kan harus kita jaga. Jadi tidak berubah. Nggak sponsor, bintangnya diturunkan. Enggak. Soalnya pleno dulu ya, diterapkan dulu. Diterapkan dulu, baru diinformasikan kepada
peserta. Peserta. Nah, ada juga yang bintangnya rendah gitu ya, misalnya bintang 3. Kemudian dia sponsor gede dan sebagainya, ya silahkan. Karena sponsor itu sifatnya untuk mendukung publikasi mereka, kemudian pemanfaatan aspek-aspek marketing di dalam promosi. Misalnya gini, di situ ada fasilitas kalau misalnya paket tertentu, logo dari Top Digital Award ini boleh dipasang di brand, merek, atau etiket merek, atau di penawaran proposal klien atau peserta tersebut gitu ya. Bahwa misalnya solusi bisnis ini sudah mendapatkan penghargaan Top Digital. Jadi logo Top Digitalnya boleh dicantumkan di situ. Ya. Nah, hak pemakaian logo Top Digital itu juga ya tentu ada ada biayanya juga kan itu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Termasuk misalnya dia perusahaan yang kalau dia ikut Top Digital Award mendapatkan penghargaan, berarti image di masyarakat atau di publik atau di mitra stakeholdersnya mereka, perusahaan ini atau instansi ini adalah perusahaan atau instansi yang sudah dinilai memiliki keberhasilan dalam hal teknologi digital. Naik juga ya. Iya, citranya naik, itu kan nanti akan memberikan impact yang lain. Berarti saya lebih cenderung kerjasama menjadi partner misalnya gitu ya dengan perusahaan ini karena sistem IT-nya udah bagus. Biasanya kalau sistem IT-nya udah bagus, tata kelola perusahaannya juga lebih baik, lebih tertata, SOP-nya dan lain sebagainya gitu. Nah, tentu itu akan membantu mendukung pengembangan bisnis perusahaan itu. Jadi peserta itu mendapatkan kemanfaatan, diantaranya adalah dengan meningkatnya citra, itu makin memudahkan mendapatkan investor, makin mudah mendapatkan strategic partner, vendor-vendor dan lain sebagainya. Dan bagi para tadi leaders ataupun top CIO atau IT manager juga portofolio yang bagus dong ya. Bagi karir mereka di perusahaan itu, bahkan saya nggak tahu mungkin di tempat lain juga melihat hal yang sama ya Pak ya. Bahkan ada beberapa ya IT manager yang peserta kita sebelumnya mendapatkan penghargaan top IT manager di Top Digital Award itu dalam beberapa kesempatan berikutnya sudah naik, ada yang jadi direktur IT, ada juga yang jadi CEO, gitu. bahkan ada juga yang ikut menjadi juri kita. Jadi alumni dari Top Digital Award ini ada beberapa yang karirnya makin bagus gitu ya. Bahkan saking senangnya dan berterima kasihnya, beliau juga sekarang aktif menjadi dewan juri juga di Top Digital Award ini. Gitu. Jadi layak lah jadi dewan juri ya. Yang karirnya tidak hanya di IT, nyebrang bahkan ke bisnis jadi CEO, kan dibuka perspektifnya pada saat bilang tadi. Sedang lebih di skill lah. Kira-kira bisnis itu melihat apa dari IT. Seperti itu ya Pak. Pak tadi kembali ke ini nih, ke biaya. Berarti nggak ada biaya ya, kecuali ada biaya. Memang kita nawarkan sponsorship tapi sifatnya tidak wajib. Oke. Berarti yang bintang 5 sampai bintang 1 boleh dong kalau dia misalkan tadi ada kategori vendor ya? Ada. Saya cuma dapat bintang 1, boleh lah gitu kan untuk jualan mereka langsung, karena di event awardingnya juga pada ngumpul semua di sana Pak ya? Iya, betul. Bagaimana kalau ada vendor nih ya, solusi yang saya belum ikutan dulu deh, tapi saya ingin jadi sponsor, bisa nggak? Oh boleh. Memungkinkan ya? Boleh, memungkinkan. Itu linknya di mana? Hubungi ke siapa? Nanti bisa di website itu kan ada kontak senternya gitu ya. Jadi bisa menghubungi itu. Bisa menghubungi di situ nanti. Kapan Pak itu event awardingnya? Awardnya itu tanggal 4 Desember hari Senin, 4 Desember 2023 di Hotel Raffles Jakarta di Dian Ballroom lantai 11. Oh itu besar sekali Pak ya? Besar sekali. Dan alhamdulillah sih dari waktu ke waktu ya jumlah audiensnya itu sangat banyak. Sampai full gitu. Saya ingat pernah menghadiri itu, dulu itu sampai dibuka tuh ballroomnya semuanya gitu. Saking meludaknya ya. Iya betul. Iya. Okay. Itu menunjukkan semangat yang digital, yang punya komitmen terhadap digitalisasi itu tinggi sekali. Tinggi sekali ya. Iya. Jadi bagi vendor dan sebagainya itu tempat berkumpulnya mungkin ya kita sumbangsi lah, memberikan opsi
ya tidak jualan seperti menjajakan dagangan, tapi itu menjadi tempat untuk kita berkontribusi, memberikan opsi bagi para pemenang di sana ya. Iya, Sehingga betul. jadi ada alternatif, oh ternyata punya solusi A, B, C dan sebagainya. Walaupun mungkin vendor tidak ikutan ajang penjuriannya Pak ya, Betul, tapi betul. bisa menjadi sponsor. Boleh. Oke, nanti kita cantumkan di deskripsi Pak Dan- linknya. Apa namanya? Sebenarnya dari Hmm. banyak peserta Hmm. itu kan dituntut untuk terus mengembangkan IT-nya, digitalisasinya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kesempatan sebenarnya untuk para vendor yang memiliki mungkin opsi yang dalam tanda petik opsi yang lebih baik lah, opsi alternatif yang lebih baik. Nah, Ya, itu kalau lebih banyak pilihan kan kita milihnya Betul, jadi lebih ya. ini ya leluasa Lebih gitu, daripada leluasa. itu aja vendornya atau gini. Kan tidak semuanya harus dilakukan in-house ya. ya, Mungkin ada solusi lain yang mungkin bukan core bisnis, perusahaan IT-nya bisa fokus ke core bisnisnya. Jadi opsinya banyak lah Betul, gitu ya betul. untuk bisa sponsorship, tidak harus ikut penjurian Pak ya. Iya, betul. Oke, oke. Tidak langsung itu. Oke. Bahkan ini menarik, Kang Dede. Hmm. Dari pengalaman kita menyelenggarakan award gitu ya, kan kita memberikan masukan-masukan. Ini yang harus diperbaiki, ini yang sudah bagus, silakan dilanjutkan. Yang belum diperbaiki gitu ya. Nah, setelah award, mereka kontak kita, Pak, terus cara memperbaikinya gimana dan sebagainya gitu. Ada yang bisa langsung memperbaiki sendiri, ada yang perlu pendampingan dan sebagainya. Makanya akhirnya kita bentuk namanya MSI Institute. MSI Institute ini sebagai wadah untuk memberikan pelatihan, konsultasi, strategic thinking gitu ya. Kita berpikir strategis atau kayak ngobrol. Jadi kita bukan konsultan ini tapi ngobrol hal yang strategis gitu ya. Kan kadang lebih masuk gitu daripada formal gitu kan. Tapi intinya adalah kita bisa memberikan pelatihan, konsultasi kepada para peserta. Karena itu justru permintaannya adalah permintaan peserta. Kadang pingin ada improvement dalam hal tertentu, dari dewan juri kita hadir untuk memberikan training, memberikan konsultasi, menjadi teman strategic thinking, kepada peserta sesuai dengan permintaan dari peserta-peserta itu. Jadi kadang-kala kita memberikan nasihat, ya tadi atas saran-saran, ada yang bisa langsung dieksekusi, ada yang mereka butuh pendampingan juga gitu. Gimana untuk menjalankan perbaikan-perbaikan itu. Ya. Ya, itu wadahnya melalui MSI Institute. Iya. Jadi bukan hanya memberikan masukan, tapi juri pun nggak ngerti nih, cuman masukan. Tapi ada MSI Institute yang di sana ada banyak praktisi ya Pak ya, yang sudah berpengalaman untuk bantu mengimplementasikannya ya. Iya. Oke, wah ini benefitnya banyak sekali gitu. Alhamdulillah. Dan ini mulai kita, memang MSI Institute kan mulai 2023 ini kita jalankan. Intens sekali gitu ya. Bahkan beberapa kali tim kita dari beberapa dewan juri in-house sampai in-house ke beberapa perusahaan untuk hal tersebut gitu. Jadi untuk memberikan pelatihan, pendampingan, kita ada public workshop, ada in-house dan sebagainya untuk berbagai bidang hal yang terkait dengan word kita, misalnya mengenai CSR, Corporate Social Responsibility, kemudian mengenai ITSM, IT Service Management, kemudian mengenai GRC, Governance Risk Compliance, dan mengenai leadership dan sebagainya gitu. Jadi human capital dan sebagainya gitu. Jadi kita memfasilitasi, mempertemukan antara kebutuhan improvement dari para peserta dengan penyedia, dalam hal ini para pakar dan para dewan juri untuk memberikan pendampingan dalam bentuk pelatihan, konsultasi atau strategic thinking partner, istilahnya kita menyebut itu memang agak sedikit unik gitu ya. Jadi bukan vendor yang dorong ini produk apa harus dibeli, enggak ya, tapi teman ngobrol justru advisory dan sebagainya yang dilakukan di sana Pak. Ya. Pak Lutfi tadi sempat menyampaikan tahun depannya ada 2 lagi, apa lagi Pak? Boleh di-spill dikit Pak, supaya teman-teman nih siap ya, dari perusahaan, corporate, instansi pemerintah, BUMN maupun mungkin industri, vendor dan startup. Ada apa Pak? 2 ajang tambahan ke depan. Oke. Nah ini yang menarik sebenarnya. Yang pertama adalah terkait sama desa. Kita itu punya sekitar 85.000 desa seluruh Indonesia dan karakternya memang macam-macam. Dan kita
ingin mendorong agar desa-desa di Indonesia itu makin mandiri, makin sejahtera. Nah, salah satunya adalah melalui kegiatan award ini. Kenapa? Karena nanti memang kita berikan apresiasi, tapi juga sama seperti yang award-award lain, ada learning, lesson learn di situ. Jadi ada pembelajaran di situ, gitu ya. Nah, termasuk bagaimana mendorong digitalisasi di desa-desa dan sebagainya. Tapi itu salah satu aspek ya. Salah satu aspek. Tapi aspek utamanya adalah membangun kemandirian dan kesejahteraan desa-desa di Indonesia. Wah, itu mulia sekali. Nggak ada yang melirik desa, Pak. Biasanya Gitu. ya itulah kadang kita memberikan dana ke desa, tapi ya sudah kita anggap mereka mampu. Padahal kan perlu ada yang Iya, pembimbing ya, betul. perlu ada yang mengarahkan, dan termasuk salah satunya wadah ini ya. Itu yang pertama, Pak. Iya. Dan perlu ada contoh atau inspirasi yang bisa dipelajari atau diikuti oleh desa yang lain. Maksudnya gini, ini ada program-program desa yang berjalan, misalnya gitu ya. Kalau kita hanya ngomong dan lain sebagainya, tidak dimasukkan dalam konteks word seperti ini, desa yang lain nggak tahu, Tidak terekspos ya. tidak terekspos betul. dan sebagainya. Mana sih yang bisa menjadi inspirasi? Desa ini desa mandiri, desa ini sejahtera, atau desa melek digital atau apa dan sebagainya. Kalau ada contohnya, informasinya terekspos, nah itu desa-desa yang lain akan lebih mudah untuk entah itu studi banding atau mencontoh, atau mekanisme bisa banyak ya, melalui Zoom atau daring dan sebagainya. Proses pembelajaran nanti akan kita jembatani juga. Desa-desa yang ingin belajar ke desa yang sudah maju dan sebagainya juga akan kita fasilitasi. Iya. Harapannya makin banyak desa yang mandiri, yang yang lebih sejahtera. Dan ini bukan kontes ya Pak ya. Jadi itu pembelajaran yang kental di sana ya, sehingga bisa memodelkan benchmark dan sebagainya. Jadi bisa memanfaatkan event award itu untuk belajar dan mengembangkan desa masing-masing ya Pak ya. Yang kedua apa Pak? Yang kedua ini agak sektoral memang, yang terkait dengan pertambangan. Oh, khusus pertambangan. Kenapa? Kenapa? Karena gini, pertama kalau kita bicara di masyarakat tambang, termasuk dalam hal ini energi gitu ya, eksploitasi dan lain sebagainya, masyarakat sekitar tambang biasanya itu mendapatkan kontribusi dari perusahaan tersebut dalam bentuk CSR, yaitu sah lah, bagus gitu ya. Tapi hanya itu gitu ya. Nah, kita ingin mendorong sebenarnya bagaimana masyarakat itu lebih terlibat dalam proses bisnis sesuai dengan levelnya di proses tambang itu. Contoh misalnya, ada perusahaan tambang, aktivitas bisnis apa saja yang bisa dikerjakan oleh masyarakat sekitarnya. Jadi bukan hanya sekedar bantuan desa binaan atau bantuan ini, bantuan itu melalui CSR, tetapi melibatkan masyarakat sekitar tambang dalam proses bisnis agar terus berkelanjutan. Itu poin pertama. Poin kedua, Indonesia ini sangat kaya dengan tambang. Artinya kalau ini dikelola dengan baik, tentu kontribusi terhadap negara dan juga terhadap masyarakat akan maksimal. Gitu ya. Jadi kenapa kita masuk? Karena apa? Ingin membantu mengoptimalkan pengelolaan pertambangan di Indonesia, sehingga nanti lebih bermanfaat buat pemerintah, lebih bermanfaat untuk masyarakat, dan juga lebih ramah lingkungan. Nah itu. Jadi tambang ini luar biasa, tapi kalau dari awal tidak kita tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk mengelola tambang yang lebih efektif, lebih berkualitas gitu dalam proses pengelolaannya, serta lebih ramah lingkungan. Walaupun sekarang sudah banyak diselesaikan, tetapi kita ingin memperkuat lah dari apa yang sudah dilakukan melalui kegiatan award ini. Iya, kan apresiasi juga ya. Iya, ini bentuknya apresiasi. Ya. Kebijakan pemerintah dari lembaga-lembaga, LSM dan sebagainya sudah banyak yang mendorong masalah perbaikan tambang. Tapi di sini kita ingin lebih mengapresiasi improvement yang sudah dilakukan, karena sektor ini adalah salah satu sektor yang vital untuk pembangunan di Indonesia.
Berarti di sekitar tambang tadi kan berarti entah industri kecil, Iya. bahkan UMKM yang berpotensi bisa membantu proses bisnis itu bisa tumbuh ya Pak? Bisa tumbuh. Jadi tidak hanya ujungnya, pokoknya kalau ada tambang di sini harus ada orang yang kerja di perusahaan itu. Tidak hanya itu ya? Tidak, lebih luas jauh lagi. beyond dari itu. Oh, Beyond dari gitu. itu. Supaya apa? Berkelanjutan. Mm-mm. Eksistensinya itu. Masyarakat ikut mendukung keberadaan tambang itu. Kenapa? Karena bisnisnya masyarakat Mm-mm. tergantung dari hubungan baik dengan perusahaan tersebut gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. mutualisme, simbiosis mutualisme Oke, di situ. seperti itu ya Pak. Iya. Dan pasti jurinya juga orang-orang tambang, Orang-orang dong, tambang. orang-orang yang capable ya di Betul, bidangnya. gitu. Oke. Itu arahnya ke sana. Jadi kita sebenarnya potensi tambang itu luar biasa gitu. Tinggal bagaimana lebih mengefektifkan tadi kemanfaatan untuk masyarakat, untuk bangsa, dan untuk lingkungan. Wah, luar biasa sekali Pak Lutfi. Ini sudah hampir 1 jam lebih mungkin ya kita diskusi. Ada banyak award yang bisa diikuti. Berarti sepanjang tahun ya Pak ya? Ini Ya. terus menerus ya? Kadang kita paralel ini. Oh, kadang Misalnya paralel. Award top CSR, Heeh. top BUMD dulu gitu ya. Heeh. Kemudian belum selesai kita sudah timnya kan juri berbeda juga ya, ada yang sama, ada yang beda. Itu paralel udah proses penilaian CSR. Jadi udah paralel terus setiap tahun. Jadi award tambah 2 lagi tahun Tambah dua depan lagi. gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa berkontribusi banyak kepada perusahaan, instansi, BUMN, dan ujungnya kan negara bisa berkedaulatan dan mempunyai daya saing Pak Lutfi. Betul, betul. Oke, Pak Lutfi, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Semoga Kang Didi. sukses. Aduh, makasih Saya- ini bisa saya- sharing di sini, kita ngobrol-ngobrol. Betul. Jadi nanti pendaftarannya kita masukkan di deskripsi sehingga Iya. masih ada waktu nih bagi Iya. teman-teman yang ingin ikut ajang Top Digital sekarang Iya. sedang jalan, dan jangan khawatir, gratis, tidak di awal harus bayar berapa gitu ya. Bagi yang tidak mau ikut tapi Anda jual sesuatu yang terkait dengan digital, karena kan Top Digital ya, yang merupakan solusi nanti bagi para peserta yang akan berkumpul tanggal 4 Desember di Hotel Raples ya Pak ya. Hotel Itu Raples silakan. Jakarta, Nanti linknya juga kami masukkan di deskripsi. Terima kasih Pak Lutfi sekali Oke, lagi. terima kasih, Semoga Kak sukses Didi. dengan event award-nya. Amin, amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Insya Allah.